Jam 6 sore, Maria Zaitun sampai ke kali. Angin bertiup, matahari turun, hari pun senja. Dengan lega ia rebah di pinggir kali. Ia basuh kaki, tangan, dan mukanya. Lalu ia makan pelan-pelan. Baru sedikit ia berhenti. Badannya masih lemas, tapi nafsu makannya tak ada lagi. Lalu ia minum air kali. Malaikat penjaga Firdaus, tak kau rasakankah bahwa senja telah tiba? Matahari turun dan hari merebahkan badannya. Malaikat penjaga Firdaus dengan tegas mengusirku. Bagai patung ia berdiri dan pedangnya menyala. Jam 7 dan malam tiba. Serangga bersuiran, air kali terantuk batu-batu. Pohon-pohon dan semak-semak di dua tepi kali nampak tenang, mengkilat di bawah sinar bulan. Maria Zaitun tak takut lagi. Ia teringat masa kanak-kanak dan remajanya, mandi di kali dengan ibunya, memanjat pohonan, dan memancing ikan dengan pacarnya. Ia tak lagi merasa sepi dan takutnya pergi. Ia merasa bertemu sobat lama, tapi ia lalu ingin lebih jauh cerita tentang hidupnya. Lantaran itu, ia sadar lagi tentang kegagalan hidupnya. Ia jadi berduka. Ia mengadu pada sobatnya sembari menangis terseduh-seduh. Ini tak baik buat penyakit jantungnya. Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya dingin dan dengki. Ia tak mau mendengar jawabku. Ia tak mau melihat mataku. Sia-sia bicara padanya. Dengan angkuh ia berdiri dan pedangnya menyala. Waktu bulan pohonan kali borok sipilis perempuan. Bagai kaca kali memantulkan cahaya gemilang, rumput ilalang berkilatan. Bulan. Seorang lelaki datang di seberang kali. Ia berseru, "Maria Zaitun, engkaukah itu?" "Ya," jawab Maria Zaitun keheranan. Lelaki itu menyeberang kali. Badannya tegap, wajahnya elok, rambutnya ikal, dan matanya lebar. Maria Zaitun berdebar hatinya. Ia seperti pernah kenal lelaki itu. Entah di mana. Yang terang tidak diranjang. Itu sayang. Sebab ia suka lelaki seperti dia. Jadi kita bertemu di sini.
kata lelaki itu. Maria Zaitun tak tahu apa jawabnya. Sedang ia sementara merasa keheranan, lelaki itu membungkuk, mencium mulutnya. Ia merasa seperti minum air kelapa. Belum pernah ia merasa ciuman seperti itu. Lalu lelaki itu membuka kutangnya. Ia tak berdaya dan memang suka. Dengan mata terpejam, ia merasa seperti berlayar ke samudra yang belum pernah dikenalnya. Setelah selesai, ia berkata kasmaran, "Semula kusangka hanya impian bahwa hal ini bisa terjadi. Semula tak berani kuharapkan bahwa lelaki tampan seperti kau bakal lewat dalam hidupku." Dengan penuh penghargaan, lelaki itu memandang kepadanya, lalu tersenyum dengan hormat dan sabar. "Siapakah namamu?" Maria Zaitun bertanya. "Mempelai," jawabnya. "Lihatlah, engkau melucu." Dan sambil berkata begitu, Maria Zaitun menciumi seluruh tubuh lelaki itu. Tiba-tiba ia berhenti. Ia melihat bekas-bekas luka di tubuh pahlawannya. Di lambung kiri, di dua tapak tangan, di dua tapak kaki. Maria Zaitun pelan berkata, "Aku tahu siapa kamu." Lelaki itu menganggukkan kepalanya. "Betul. Ya." "Malaikat penjaga Firdaus. Wajahnya jahat dan dengki. Dengan pedang yang menyala, tak bisa apa-apa. Dengan kaku ia beku, tak berani lagi menuding padaku. Aku tak takut lagi. Sepi dan duka telah sirna." Sambil menari, ku masuki taman Firdaus dan ku makan apel sepuasku. Maria Zaitun namaku, pelacur dan pengantin adalah saya.